Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiwi Mustika Dewi dengan NPM 241705134. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan terkait video penjelasan nomor 2 di tugas 4. Nah, untuk soal nomor 2, ini ada soal yaitu, manakah definisi yang benar untuk fungsi transisi dari sebuah epsilon NFA sebelum konversi? Nah, ini terdapat 4 pernyataan. Nah, yang pertama di sini ada pernyataan bahwa eh, ini berarti kita ngomongin terkait fungsi transisi ya, sama dengan Q dikali dalam kurung sigma gabungan himpunan epsilon. Nah, maka P Q. Dan yang kedua sini ada juga fungsi transisinya Q kali sigma, maka P dalam kurung Q. Dan yang ketiga, transisi dengan epsilon memungkinkan perpindahan tanpa membaca simbol input. Dan yang keempat, transisi dengan epsilon bisa menyebabkan perubahan pada string input. Nah, kita bedah satu-satu terkait pernyataannya. Yang pertama, pernyataan satu ini benar. Nah, karena definisi formal sebuah epsilon NFA menyebutkan bahwa fungsi transisinya itu menerima input Q dikali dalam kurung sigma gabungan himpunan epsilon. Eh, yaitu di mana ini bisa ada transisi dengan simbol input biasa atau dengan epsilon. Jadi ini merupakan pernyataan yang benar karena memang sudah ada definisi formal terkait hal tersebut. Dan yang kedua, ini merupakan pernyataan yang salah karena dalam konteks epsilon NFA eh, itu fungsi transisinya itu juga harus bisa menangani transisi epsilon selain simbol dalam sigma. Jadi jika definisinya hanya ini, eh, definisinya hanya seperti pernyataan kedua ini, maka itu tidak mencakup epsilon transition. Dan definisi itu tidak berlaku. Dan definisi seperti itu berlaku untuk NFA tanpa epsilon. Oke. Dan jadi ini merupakan jawaban yang salah. Dan yang ketiga, transisi dengan epsilon memungkinkan perpindahan tanpa membaca simbol input. Nah, ini merupakan pernyataan yang benar karena di sini tuh ini persis fungsi dari epsilon transition, di mana ini tuh memungkinkan automata berpindah state tanpa membaca input. Ini disebut without consuming any input symbol dalam definisi epsilon NFA. Dan yang keempat, transisi dengan epsilon bisa menyebabkan perubahan pada string input. Nah, ini merupakan pernyataan yang salah ya, karena transisi epsilon itu tidak menyebabkan perubahan pada string input. Nah, jadi string input tetap sama. Lalu, karena tidak ada simbol yang dikonsumsi saat berpindah dengan epsilon, jadi tidak ada perubahan string seperti menambah, menghapus, mengkonsumsi simbol, dan atau mengambil simbol apapun gitu. Dan ini merupakan bagian penting dari definisi epsilon transition. Jadi, berdasarkan jawaban yang benar, itu jawaban yang benar adalah pernyataan satu, dan pernyataan tiga. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.